Ya, halo semuanya, apa kabar? Aku harap kabarmu baik, karena kabarku juga baik. Tapi sebenarnya aku tidak begitu peduli dengan kabarmu, karena yang aku pedulikan sekarang adalah ekonomi Indonesia. Nah, kenapa sih aku peduli dengan ekonomi Indonesia? Karena ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hah? Tidak baik-baik saja sebelah mana tuh, Bang? Bakal ku jelaskan sedikit kenapa nggak baik-baik aja. Pertama, kita di sini dijanjikan sama nggak tahu siapa, kita dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan yang sampai sekarang kita nggak tahu tahapnya gimana. Terus yang kedua, kita kesusahan di ekonomi karena banyak orang yang miskin. Masalahnya kalau miskin doang nggak apa-apa ya, tapi ini masalahnya miskin tapi dongo gitu. Dan yang ketiga adalah kita itu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu kenapa banyak yang gembel. Nah, jadi gini, aku sendiri gembel, kau juga gembel, kita semua gembel. Tapi gini, biasanya kalau kau mau melamar pekerjaan ke orang lain, apa struggle utamanya? Bakal ku jawabkan buat kau. Biasanya struggle utama orang mau cari pekerjaan adalah mereka biasanya diminta udah bekerja berapa lama, atau diminta pengalaman kerjanya apa aja. Biasanya kayak gitu. Normal kan? Kau baru fresh graduate tiba-tiba mau lamar kerja, terus habis itu ditanya, "Ya, kamu pernah bekerja apa sebelumnya? Kamu punya pengalaman kerja nggak?" Nah, meskipun agak pertanyaan kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena seperti yang kita lihat di sini adalah Virtonix Open Recruitment Staff. Yeay. Kenapa aku bukannya lewat Facebook? Karena seperti yang kita sama-sama tahu ya, Open Recruitment ini sangat-sangat laku sampai-sampai tweetnya Virtonix itu dihapus sama dia. Ini kan Virtonix nih ya. Tweetnya dihapus sama dia karena ini yang daftar rame, yang daftar rame. Pasti gajinya gede nih, ya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, di sini masalahnya adalah pertama, dia buka open recruitment staff gitu kan. Terus habis itu posisi divisi. Pertama, admin sosial media. Kedua, desain grafis. Ketiga, video editor. Keempat, ilustrator. Kualifikasi, mengetahui dan mengerti dunia virtual YouTuber, mengerti dan paham tentang Virtonix, memiliki skill yang sesuai dengan divisi yang dipilih, dapat berbahasa Indonesia, berumur 18 tahun atau lebih, tidak menjadi bagian dari komunitas atau agensi virtual YouTuber manapun. Kurang lebih permintaannya seperti itu. Wajar nggak? Wajar, karena kan open recruitment gitu. Open recruitment sangat-sangat wajar ya. Jadi emang sesuai sama kriteria gitu. Lanjut kita. Benefitnya menambahkan portofolio, menambahkan pengalaman, menambah relasi. Sebelum itu ada hal yang perlu kalian ketahui. Gaji nih, pasti ngomongin gaji nih. Soalnya di sini belum ada ngomongin gaji. Di sini yang baru ditawarin tuh benefitnya menambahkan portofolio, menambahkan pengalaman, sama menambah relasi. Betul? Penting nggak portofolio? Penting. Karena sebagai bukti kalau kau pernah bekerja dalam satu perusahaan. Terus kedua, menambah pengalaman kerja. Karena biasanya kan kita kalau mau kerja pasti ditanya pengalaman kerjanya apa gitu. Ketika kau punya job application, itu biasanya ada form tuh, pengalaman pekerjaan gitu. Terus habis itu menambahkan relasi. Ya, nanti dapat nomornya Mira. Iya betul, tapi bohong, nggak mungkin kau dapat nomor WhatsAppnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan ada tuh kata-katanya yang ada yang perlu diketahui lebih lanjut gitu. Terus ada orang muka marah, tulisannya dibaca baik-baik. Wah, mukanya marah nih, sangar. Sangar, muka marah gitu kan. Terus habis itu kamu perlu tahu pekerjaan ini bersifat sukarela atau volunteer. Pekerjaan ini bersifat sukarela atau volunteer. Kau ngeliat gak sih problem atau masalah dalam kehidupan kita, dalam hidup manusia berkecukupan secara oksigen gitu? Aku bahkan gak tahu. Ini dia, kalau kau pikir cuma aku yang merasa ini agak nirwaras, bahasanya nirwaras, warasnya tidak ada gitu. Terus aku kayak, hah gitu. Kalau kau pikir yang cuma itu cuma aku, enggak, ada banyak. Tuh, bahkan Altskuan itu juga gitu loh. Sukarela atau volunteer. Tidak ada batasan domisili. Sebelum mengisi formulir pastikan email yang kamu terima bla 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 bla. Informasi tertera dalam formulir bla 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 bla. Pertanyaannya, duitnya mana? Tulisannya open recruitment staff. Hey, boro-boro ngasih BPJS gitu, ngasih asuransi kesehatan atau asuransi tenaga kerja. Ini volunteer anjing. Ngomongnya open volunteer tapi open recruitment staff gitu. What the is going on right here, man? You know what I'm saying? This is so fucked up. Bahkan orang-orang tuh, ini ada salah satu retweet yang gue suka banget nih. Open recruitment staffnya volunteer. Kualifikasi sedang tidak menjadi bagian perusahaan atau komunitas lain. Gak boleh tergabung. Nih, tidak sedang menjadi bagian dari komunitas atau agensi virtual YouTuber manapun. How dare you? Kau udah nahan orang supaya gak masuk komunitas lain atau bahkan kayak agensi VTuber lain, terus gak ngasih gaji. Goks, kata gua. Gokil. Orang-orang udah susah cari kerja gitu kan. Ya
Iya anjir, bener anjir. Ini anak orang dikasih makan angin anjir, what the hell. Tuh gak masuk akal banget. Cristiano Ronaldo waktu pindah dari Lipson ke MU, kalau dijanjiin nambah portofolio doang kayaknya gak jadi pindah. Jangan bilang nggak bikin loker anak SMP. Aku berharap sih seperti itu. Karena yang nggak ngerti kayak gini biasanya emang cuma bocah. Tapi masalahnya adalah aku berharap bener yang bikin tuh bocah. Karena kalau misalnya ada grown ass man yang bikin rekrutmen kayak gini, itu tuh sama aja kayak eksploitasi anjing. Kok pengen mempekerjakan orang tanpa dibayar itu apa kalau bukan eksploitasi? Nyari budak anjir. Maksudku gini ya, sekon aku sama Kadal minta deadline mepet apa segala. Sama Kadal pun kubayar anjing. Kok kira Kadal ngedit video ini gratis? Ku gaji dengan layak anjing. Kalau nggak mau gajiin orang, menurutku udah kayak magang gak sih? Karena emang masih ada perusahaan gak ngegaji anak magang, tapi bener-bener dapat benefit porto. Kalaupun misalnya magang, mereka magang itu ya nggak bener-bener sepenuhnya kerja gitu seharusnya. Karena mereka bikin laporan, bener ada yang kerja, cuma ya itu kan tugas kuliah gitu. Atau emang bener-bener mau cari porto. Dan gini ya, aku waktu magang aja dibayar men. Tuh ada yang bilang PKL juga dibayar. Tuh PKL dibayar no. Dan anak magang di situ atau volunteer seharusnya gak boleh punya load kerja yang sama atau kewajiban yang sama dengan pegawai tetap. Berani-beraninya mereka nyuruh-nyuruh anjing tidak menjadi bagian dari komunitas atau agensi virtual YouTuber manapun. Kata gua mana najis. Kalau dia clipper dari 2 VTuber gimana? Sama satu VTuber dibayar, sama Virtunix enggak. Terus nih, ada yang aku jengkel. Masalah yang kayak gini tuh ada yang ngebelain. Dan aku kesel banget sama yang ngebelain. Maksudku gak masuk akal gitu loh. Kayak ini bukannya aku benci, aku bukan marah atau gimana. Cuma kalau kita lihat di sini, kita selalu tekankan untuk research apapun itu ketika masuk ke dalam sebuah organisasi, baik profit seperti perusahaan atau non profit seperti komunitas kami. Critical thinking sangat diperlukan agar kalian tidak jatuh ke lubang yang tidak diinginkan. Jadi always research ya. Dia bilang research. Dan dia bilang Virtunix itu non profit. Oke, keren. Goks, non profit. Sekarang pertanyaanku, duit saweran dari VTubermu emang jatuhnya 100% ke VTuber? Kalau misalnya Virtunix ada ngambil potongan, itu bukan komunitas lagi dong. Itu udah perusahaan dong. Itu udah skema dong. Iya kan? Hey, don't profit katanya. Ada orang yang bekerja di situ, entah itu sebagai editor dan dia dibayar, ya itu bukan non profit, itu profit buat yang ngerjain seharusnya. Kalau misalnya ngomongin research, kau jangan bikin kayak gini lah, open recruitment staff. Bilang aja buka volunteer. Masalahnya kalau kau pikir Virtunix ini agensi yang ecek-ecek, trust me, enggak. Ku kasih tahu kok seberapa gila Virtunix, seberapa, bukan gila dalam artian jelek, seberapa bagus Virtunix zaman dulu. Waktu pengisi suaranya Mira masih yang lama ya, itu ya. Di sini kita bisa lihat nih. Ada video yang ngomong Lutfi Halimawan dan investasinya ke Virtunix. Aku baru tahu kalau komunitas bisa diinvestasiin. Komunitas diinvestasi oleh Lutfi Halimawan. Bang Upi, aku ada komunitas di Discord, mau nggak investasiin ke aku? Jujur, aku pengen banget sih diinvestasiin nama O2H. Mungkin bisa kirimkan Dera ke sini ya, biar dia bisa ciuman sama Has. Gak, maaf. Nanti Son marah. Enggak, maaf. Aku minta maaf sekali lagi, bercanda. Ini aku bukannya mau marah ke Bang Upi atau apa ya. Karena dalam kepalaku aku yakin Upi udah gak megang Virtunix. Entah kenapa aku yakinnya seperti itu. Sama seperti Al yang sekarang udah gak megang Tako. Karena ya begitu kejadiannya gitu loh. Di sini ada video yang nanya, apa yang membuat Bang Upi tertarik dengan Virtunix gitu kan. Di sini Upi bilang, dari agensi lain ya? Oh ya. Oke. Jadi waktu itu tuh aku sebenarnya pengen bikin agensi sendiri. Dia pengen bikin agensi sendiri, cuma dia nggak punya relasi. Di dunia ini dan aku butuh orang yang mau udah jago sama udah expert di sini. Dia butuh orang yang jago dan expert ya. Tandain. Dia nih masalah rigging, ilustrasi segala macam. Dan akhirnya aku cari nih siapa nih kira-kira yang bisa aku cari ilmunya, yang bisa aku gali ilmunya. Ketemulah akhirnya dengan Virtunix waktu itu. Kebetulan Dorinya sendiri baik waktu itu, mau diajak ngobrol di Discord, diajak ngobrol buat sharing segala macam, dan akhirnya banyak ilmu yang aku dapat dari Dori. Dan karena ini emang asli dari Indonesia, itu yang bikin aku pengen coba bantu kerjasama tap in ke sini. Dengar kata-katanya. Karena katanya unik dan dari Indonesia, itu kenapa aku mau tap in ke sini. Jujur,
Aku nggak tahu gitu, UPI itu masih ada di Virtunex atau enggak, tapi seharusnya enggak. Karena sekarang yang megang ya bukan UPI, dan aku tahu pasti UPI udah nggak ada urusan lagi sama Virtunex. Ibarat kata, ya udah uang hilang aja gitu di situ. Dan menurutku ya di sini dia bilangnya agensi. Jadi ya di sini sih di 3 tahun lalu mereka ngomongnya sih Virtunex itu adalah namanya adalah agensi itu. Tapi kenapa mendadak ada orang bernama Ilham yang ketua operasional Virtunex itu tiba-tiba bilang komunitas ya. Kalau boleh tahu ada misinformasi di situ, ada perbedaan informasi antara media informasi sama tweetnya orang ini gitu. Media informasi ini kan cukup kredibel ya kalau dipikir-pikir, dan di mahasiswa informatika yang senang dengan public transport, ketua operasional Virtunex, part of media informasi, tapi kenapa ada misinformasi gitu, ada bagian yang terlewat itu informasinya. Apakah tap innya UPI atau investasinya UPI waktu 3 tahun lalu itu tidak dianggap apa seperti apa gitu. Nah, dan itulah kenapa tiba-tiba seperti biasa aku kan akil, jago nih gua mah jago, gua mah suka yang jago-jago. Di sini kurang lebih aku bilang, seru banget, aku mau buka magang deh, nggak dibayar tapi dapat porto, seru banget loh. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak, Kak? Ada yang mau nggak ku magang di Akil Waterson gitu, kerjanya ngedit, cari klip, serius 100k aja nggak ada? Nggak mau, nggak bayar kan volunteer bro, serius nggak ada yang mau? Aku marah loh. Nanti aku marah, nanti aku ngambek, nggak mau streaming lagi. Kalian mau? Kalian nggak ada yang mau daftar kayak gitu? Kok nggak ada yang mau daftar? Kalian bisa dapat nomor handphone Eno Bening loh, sama kalian bisa dapat porto. Kalian nggak mau dapat porto. Masalah gini ya, kenapa sih aku berlaku kayak tadi? Karena menurut keyakinan saya ada satu tweet yang menurutku ngehe banget anjing. Kan tweetnya tadi dihapus tuh ya Virtunex tuh waktu open recruitment type shit gitu kan. Tiba-tiba Mira nge-tweet talentnya mereka. Virtunex will always be my dearest home. I won't trade it for anything. We do appreciate every contribution in our own way, in ways that may not always be visible to outsiders, but are never harmful, as some might assume. I love the second home so much, deeply and truly. Gini loh, gini. Intinya dia bilang, kami akan menghargai kontribusi orang-orang dengan cara kami, cara yang tidak kelihatan dengan orang-orang di luar, dan kami ya nggak akan menyakiti orang-orang itu gitu loh. Dia suka dengan rumah kedua ini gitu. Nah itu katanya Mira setelah dia ganti voice actor. Itu kenapa aku nge-tweet. Jujur-jujuran aja, siapa yang malas sama VTuber yang VA-nya cabut terus diganti? Makanya aku nge-tweet kayak gitu. Mendingan ngikut orang dengan karakter VTuber barunya, atau tetap nontonin karakter VTuber lama tapi ganti orang? Kan itu pertanyaan saya. Sebenarnya bukan tertuju ke itu sih, cuma aku nanya aja, emang penasaran gitu. Tiba-tiba ada nih si anjing, pertanyaannya udah kayak pertanyaan Ship of Theseus. Viewer baru bukan masalah, buat viewer lama mending gak usah nonton VTubernya gitu. Kalau bisa dukung dua-duanya lucu, cocok-cocokan mungkin gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Cuma menurutku yang paling bom tuh ini, the same Joe Biden suddenly look different. Gini, aku nggak ada benci sama Mira, aku nggak benci sama Virtunex, aku nggak ada benci siapapun yang terlibat di sini. Cuma please man, kalau mau tuh jujur gitu. Kayak kita butuh staff nih, tapi kita kurang SDM. Ya udah, kita open volunteer. Gini, kalau misalnya kalian nggak ada duit, ya kalian dapat ambil cut dari donate atau saweran yang ada dari VTuber kesukaanmu itu. Maksud gue ini loh, selama ini orang-orang bekerja sukarela demi VTuber kesukaannya, itu tuh pertama karena mereka emang ngefans, kedua dan emang pengen diwaro sama idolnya, sama VTuber kesukaannya, dengan harapan mereka suatu saat bisa ngedeketin. Percaya sama aku, orang-orang kayak gitu ada, dan orang-orang kayak gitu yang sangat bisa dimanfaatkan oleh agensi-agensi. Bener, para sosial, tapi lebih parah, para sosialnya Gak dapet duit lagi.
Percaya sama aku, orang yang parasocial relationship sama perfituberan, trust me man, gila, nggak pernah ketemu langsung tiba-tiba langsung jatuh cinta atau suka gitu, pernah ada anjing. Kayak misalnya aku sama Cio, nggak pernah ketemu tapi tiba-tiba aku kayak boleh nggak ya minta nomor WhatsApp kayak gitu loh. Nggak, itu bercanda. Masalahnya gini, beberapa orang tuh ya bisa aja dimanfaatkan dengan kayak gitu. Sekali lagi nih, aku kasihan sama orang-orang yang sudah berharap, wah dengan menjadi staff aku mungkin bisa lebih dekat dengan VTuber kesukaanku. Tapi ternyata dia nggak punya kesempatan untuk ngobrol dengan VTuber kesukaannya karena VTuber kesukaannya itu punya Discord sendiri yang ngumpul dengan teman-temannya. Terus habis itu dia nggak dapat ngobrol gitu. Bahkan dikasih nomor WA atau dikasih cara komunikasi lewat staffnya yang lain. Kan jahat ya. Kan harapannya ingin ngobrol bareng, ingin lebih dekat. Tapi kok bisa gitu ya kan? Sedih sih kalau kata gua. Kalau kata gua mah ini membingungkan gitu Virtunix. Pertama, mereka ini komunitas atau perusahaan atau agensi gitu atau apa gitu. Karena komunitas bisa diinvest itu menurutku lucu. Itu gak dapat investasi, tapi mereka itu dapatnya bantuan gitu. Bantuan dana kayak hibah gitu. Aku nggak tahu bisa dapat investasi atau enggak. Yayasan yang kayak gitu, yayasan. Dan kalau misalnya kok komunitas atau dan bukan perusahaan gitu, ngapain kok bikin kualifikasi yang tidak menjadi bagian dari perusahaan atau komunitas lain gitu loh. Ada orang menurutku ini orang bagus lah pertanyaannya kan. Dia bilang karena diajak untuk critical thinking, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal gitu kan. Satu, apakah Virtunix mendapatkan sharing dari donasi dan project talent? Jika iya, apa pertimbangannya tidak memberikan kompensasi reguler kepada staff? Itu kan pertanyaan pertama tuh. Kira-kira Virtunix itu dapat sharing nggak dari saweran yang ada dari talentnya gitu? Kalau misalnya iya, kenapa itu nggak dibagikan ke staff hasil sharingnya? Apa pertimbangannya? Terus yang kedua, kalaupun misalnya nggak dapat share dari saweran VTubernya, terus kenapa dia memberikan jasa yang sangat banyak kepada talentnya gitu, yang sedang melakukan kegiatan komersil? Dia ngomong ini, for free. Sebagai orang-orangan bisnis, sebagai orang-orangan yang ingin mengejar sertifikasi CFA, aku tidak mengerti jalan pikir ini. Karena menurutku kalau bukan karena cinta atau karena ngesim, kok mencari validasi di sini? Aku nggak tahu tujuannya apa. Cuma kalau misalnya cuma buat ngesim, kamu ambil aja semua sawerannya, ntar aku fasilitasi juga kok. Angel investor, jujur angel investor. Cuma drive-nya aku nggak tahu. Bisa jadi karena suka, bisa jadi karena ngesim, aku juga nggak tahu. Bisa jadi karena istri sendiri, aku juga nggak tahu. Terus kedua nih, di dalam tanggapan reply yang saya baca, penjualan merch dan lainnya dapat dirasakan oleh para staff dan talent. Apakah artinya dalam konteks ini Virtunix akan memberikan kompensasi tersebut secara proporsional kepada staff yang terlibat? Nah, ini aku nggak tahu nih. Apakah jika ditetapkan skema kompensasi secara proporsional, Virtunix akan transparan membuka laporan keuangan yang terlibat untuk menjamin akuntabilitas pengembangan skema kompensasi tersebut? Nah, untuk ini nih tergantung urusan perusahaan masing-masing gitu. Kayak misalnya di perusahaan adalah, let's say di perusahaan X gitu, bebas mereka mau ngasih tahu cash flow mereka ke karyawan atau enggak. Tapi kalau misalnya mau dikasih tahu ke petinggi-petinggi atau ke orang-orang lain, ya itu tergantung transparansinya aja. Pertanyaan keempat, apakah tuntutan beban pekerjaan yang diberikan kepada staf akan sama dengan tuntutan yang diberikan kepada commission based artist pada umumnya yang dibayar secara profesional? Jika iya, apa pertimbangan utama untuk tidak mengkompensasi staf secara profesional? Intinya, jika tidak, sampai mana batasan tuntutan yang dibebankan? Ini kritis banget pertanyaannya. Enggak sih, ini sebenarnya enggak kritis-kritis amat sih. Ini emang pertanyaan wajar yang mesti diajukan kalau kamu mau audit gitu. Cuma nggak audit yang gede-gedean sampai nyeluruh ke laporan keuangan. Ini mah buat ngasih tahu aja ini pekerjanya bakal dapat apa gitu, dan nanti volunteer itu bakal dapat apa, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau misalnya mereka bayar tukang commission ke ilustrator, terus mereka nggak ngebayar staff volunteer mereka, ya ngapain mereka volunteer? Mereka mending ini artis yang dibayar kalau kata gua. Terus habis itu dia bilang nih, berpikir logis itu buat gue ya sesuai porsinya aja, dalam hal ini yang bersifat pribadi, emosional dan selera. Sah aja ngambil keputusan seenak jidat, toh konsekuensinya akan kembali terbatas hanya diri sendiri. Tapi untuk yang melibatkan kepentingan orang banyak, ada baiknya untuk lebih kritis dan berpikir dalam kerangka logika yang baik. Jangan sampai intuisi kita menghancurkan nasib orang. Emang ngebit standy 1 banding 1 sampai 10 juta itu logis dan rasional? Ya enggak lah, kocak gitu kan katanya. Aku nggak ngerti maksudnya. Nah, kita lewatin lagi ya.
yang tadi ya. Oke, kita selesaikan. Udah masih si Miranya jadi mid shield di sini, memasang tameng gitu. Masalahnya dia di sini jadi tameng untuk komunitas tercintanya. Ibarat kata, dengan dia nge-tweet kayak gitu untuk ngebelain atau merasa bersimpati kepada cara rekrutmennya gitu. Itu aneh kataku. Kenapa aneh? Karena ya ini ibarat kata tuh kayak kau udah kebakaran nih, terus habis itu kau sembur bensin anjir. Jujur, kelihatannya tweet tadi itu kayak ini tuh tanda kebodohan gitu. Kenapa sih tanda kebodohan? Ya pertama artinya dia nggak tahu kalau ada masalah kayak gini. Dia ibarat kata kayak ignorance dengan masalah ini. Dia nggak peduli. Dan sebenarnya sebagai orang yang diuntungkan dari volunteer ini, ketika dia mendapatkan budak baru, harusnya dia menuntut penjelasan. Siapa yang bikin keputusan ini gitu loh. Either pertama Miranya nggak tahu dan dia di sini malah nge-tweet yang kayak gini setelah ngelihat agensinya yang PT itu digoreng. Atau yang kedua, ya either dia pengen ngeberakin orang-orang aja. Dia dengan tweet simpati yang dimana nggak bikin orang simpati, orang malah concern. Ini akun dihack ya? Ini kenapa ya? Ada apa ya? Gitu loh, you know what I'm saying? Kan dia diuntungkan nih sebagai talent nih. Terus kau seneng gitu memanfaatkan komunitasmu tanpa ngasih reward atau setidaknya ngumumkan ngasih gaji gitu. Ini tuh postingan tuh kelihatannya nggak sakit, tapi sakit anjir. Dia ini either niat jadi perisai yang bilang kita menghargai kok guys, antara perisai atau mau ngeberakin orang-orang gitu, atau mau cuci tangan. Ya orang-orang mah iya semangat apa segala, paling ya we do appreciate every contribution coming from talent yang dimana benefit atas volunteer yang gimana ngerasa harmful, holy bias. Dia juga nggak ngerti gitu. Ini aku dipegang staff ya, profiting from slave labor not as harmful. Iya. Never mind, even slave got daily sustenance. Ya itu kan aneh. This is so fucking messed up, man. Stop lah main agensi-agensian. Gaji karyawanmu. Kalau misalnya belum sanggup gaji sesuai UMR, yang gak usah capek-capek daftarin PT gitu. Kalaupun misalnya nih gak sanggup nih, bener-bener kayak aduh aku gak sanggup gaji, masih kecil. Ya udah bikin perjanjian aja. Maaf ya, aku bisa bayar kau segini nih karena perusahaan kita nih bikinnya segini-segini nih. Nih, terus habis itu orang-orang tuh sadar ini tuh bukan PR yang bagus, bad PR movement, gak unnecessary gitu. Udahlah gratis, gak boleh terikat agensi lain puda. Don gitu. Tapi ya sudah ya, semoga Virtunix mengeluarkan klarifikasi dan semoga klarifikasinya gak blunder. Bekerja. Nah, sekarang ini kita tinggal nunggu nih klarifikasinya dari Virtunix. Klarifikasinya seperti apa? Semoga nggak blunder. Wait, sudah ada klarifikasinya. Makanya mereka hapus tweet. Lanjut nih. Kami ucapkan terima kasih Open Recruitment Staff yang kami unggah. Kami memahami bahwa ada kekhawatiran bagi sudut pandang yang muncul khususnya mengenai sistem volunteer dan persepsi beban kerja. Maka dengan ada surat ini, maaf. Ya, nice, bagus, maaf. Kami ingin menegaskan Virtunix merupakan komunitas yang pada dasarnya menggabungkan antara kolaborasi dan pembelajaran, bukan sebuah agensi dan semacamnya. Untuk tujuan mendapatkan profit ataupun komersial, seluruh kegiatan dan peran dijalankan berdasarkan kesepakatan dan koordinasi bersama. Sekarang pertanyaanku adalah berdasarkan kesepakatan dan koordinasi bersama. Tujuan mendapatkan profit komersial. Oh, bukan. Oke, seluruh kegiatan dan peran dijalankan berdasarkan kesepakatan dan koordinasi dan waktu yang fleksibel tanpa sistem penalti atau target kewajiban seperti pada sebuah agensi. Nice, bagus. Ini bagus paragraf 2-nya. Kami menyadari pemilihan kata pengumuman sebelumnya dapat menimbulkan interpretasi yang kurang tepat, yaitu kami minta maaf. Nice, bagus. Kami juga ingin menegaskan bahwa seluruh talent berada di bawah sistem kolaborasi yang disepakati bersama dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman rekrutmen volunteer. Nah, itu tweetnya Mira tadi tuh, ya kan? Normal. Nice. Karena mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bener, ini menurutku klarifikasinya bagus. Cuma apakah dimaafkan? Nggak tahu. Kalau aku sendiri mah aku nggak peduli. Jujur aku nggak peduli karena bukan urusanku gitu. Tapi menurutku lucu untuk kubahas karena in this 26, we still got slavery right here, right? Oke, kami juga menyiapkan jawaban untuk beberapa pertanyaan terkait proses rekrutmen. Iya. Di sini tapi yang tidak dijawab adalah pertanyaan
mereka dapat nggak? Di sini kan mereka bilang tidak mendapatkan profit ataupun komersial gitu. Pertanyaan pertamanya adalah kalau misalnya talentnya mendapatkan saweran, kira-kira staff dapat bagian nggak? Atau AdSense? Katanya komunitas terbuka aja dong. Kalau komunitas, kalau PT sih nggak perlu terbuka gitu. You know what I'm saying? Ya kan? Paham kan? Intinya mereka tidak transparan. Ya transparan tidak transparan mah sebenarnya urusan orang-orang masing-masing gitu loh. Cuma di sini dia keluar statement. Mereka bukan agensi dan semacamnya untuk tujuan mendapatkan profit komersial. Berarti kalau mendapatkan untung komersial buat talentnya gitu kan. Berarti komunitasnya dapat keuntungan tuh. Nggak tahu. Pembagian kas nanti nyebutnya. Ya nggak apa-apa. Terserah tapi. Cuma pertanyaanku satu nih. UPI kan sempat tap in di sana. Artinya itu masih komunitas apa bukan tuh, ya kan? Nih, terus dia juga ngeluarkan FQA, Frequently Asked Question mengenai rekrutmen volunteer Virtunix. Terkait poin yang sedang tidak menjadi bagian dari komunitas atau agensi VTuber lainnya. Kami yakin bahwa menjadi anggota sebuah komunitas ataupun agensi lain yang memiliki peraturan untuk mencegah adanya kebocoran informasi apapun proyek yang sedang berlangsung, terutama di era kreatif ini. Adanya poin ini pun kami berharap bahwa volunteer yang mendaftar di Virtunix sedang tidak bergabung dalam komunitas. Kami akan memperbaiki dan mengubah poin ini agar lebih mudah dipahami dan lebih fleksibel. Oh, volunteer harus tanda tangan NDA, wajar sih. Ada kok volunteer yang disuruh tanda tangan NDA gitu. Cuma suruh aja mereka tanda tanganin NDA yang gak boleh menyebarkan informasi gitu. Tapi ya tetap ngeselin sih kalau kata gua. Ya setidaknya oke lah. Not that good but not that bad. BTW aku mau nambahin kalau dulu aku ex-talent. Semua art yang kupakai itu komis ke staff Ilus di sana dan bayar full plus cantumin kredit juga. Justru malah ngebantu aku ex-talent biar gak usah cari-cari jasa karena langsung diarahin ke mereka biar bisa komis dan gak di ghosting. Mantap, Rain. Kenapa art doang, Rain? Iya, soalnya Kang mixingnya belum ada. MV rata-rata aku kerjain sendiri. Dan soal profit, karena di quit rate KRT replay pada bahas tentang itu, aku bakal jawab profitku kemarin talent 100% masuk ke kantong pribadi ya. Nice, terima kasih Rain sudah menjawab. Wah, tapi kalau misalnya profit kemarin 100% masuk talent, mereka berjalannya bener sih, berarti jago. Keren. Sayang sekali tidak diadres dengan baik gitu. Padahal Rain di sini udah kasih tahu ya, 100% masuk ke dia. Tapi masih memberikan fasilitas. Jago. Dicebokin sama ex-talent anjing. Imagine dicebokin sama ex-talent. Ya cuma terserah mau percaya atau enggak. Kalau misalnya beneran kayak 100% duit dari saweran ataupun AdSense itu masuknya ke talent, ya nggak apa-apa gitu kan. Bagus, artinya mereka bener nggak ngambil profit, tidak driven by profit, nggak apa-apa. Nih, terkait mendaftar menggunakan identitas asli. Ini wajar kalau ini sistem kegiatan ambil request sehingga memberi ruang lebih bebas. Terkait hak milik hasil kegiatan sepenuhnya milik volunteer yang udah nice banget ini. Dan tweetnya si Rain juga udah menjawab nih sebenarnya. Ya intinya mereka tetap pengen volunteer sih. Pengen volunteer itu fair-fair aja. Pengen nyari orang yang bisa dimanfaatkan dan orang yang mau memanfaatkan demi porto atau pengalaman kerja itu fair-fair aja menurutku. Tapi ya bahasanya doang yang salah makanya ribut. Terus masalah lain yang bikin ribut dan menurutku mengherankan, UPI itu pernah invest ke sini. Siapa yang nggak kepo? Gua mah kepo. Ada apa nih King gitu? Salah istilah kali, bukan invest. Mungkin nyumbang uang kas. Kalau nyumbang uang doang mah nggak mungkin sampai diliput dong. Ya mungkin aja sih diliput. Cuma kok bahasanya tap in ya? Aku sih nggak pernah ngelihat ada orang mau nyumbang pakai bahasa tap in. Aku mau tap in deh ke masjid, infak anjing, sedekah. Aku ingin tap in ke pengemis itu. Maksudnya tap in di sini tuh bisa nggak sih? Kok waktu di luar negeri sana ada nggak orang bilang gua mau tap in ke waiters gitu, ngasih tip gitu kan, tap in. Kan kita nyawer nyebutnya donate gitu. Udahlah itu aja dulu ya untuk sekarang ini. Itu aja dulu, aku nggak tahu mau ngomongin apa lagi. Nggak, kau silakan tanya sendiri lah. Minta agensinya buat komunitas buat ngomong lagi gitu. Cuma ya udahlah itu aja. Aku nggak mau terlalu ini. Kau kalau mau nanya ke UPI juga gitu. Aku nggak yakin UPI masih ngurusin itu. Dan kalau misalnya merger ya aku juga bingung gitu gimana. Ya udahlah itu aja dulu. Dadah semua. Gimana menurutmu? Kasih like, komen, 100.000 subscriber aku refill rambut.